Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi hadirin ke kajian Subuh Syuruk. Hadirin sekalian, kita mau tilawah terlebih dahulu Quran surah Al-A'raf ayat 31. Kita juga sama-sama mendoakan jemaah, mudah-mudahan Mas, Mbak yang dari Semarang jauh-jauh Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan dunianya, Allah muliakan akhiratnya. Doa yang sama untuk hadirin yang offline ataupun yang online, semoga Allah mudahkan semua urusan. Barakallah, sehat-sehat jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
فاستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا terakhir وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah sebab karena wasilah membaca Al-Quran. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Maksudnya wahai manusia sekalian. Semua manusia terkena panggilan seruan anak cucunya Adam. Ya Bani Adam, wahai manusia sekalian atau anak cucunya Adam. Khudhu, ambillah. Kalau dalam terjemahan ini kemenaknya pakailah. Khudh itu makna bahasa Arab sejatinya ambil. Zinatakum, zina. Kalau terjemahan kemenaknya pakailah pakaian yang bagus yang kamu miliki. Tapi bahasa yang lebih tepatnya adalah ambillah zinatakum, apa yang bisa menghiasi dirimu menjadi perhiasan terbaik untukmu inda kulli masjid, setiap kali engkau hendak pergi ke masjid. Jadi juga mohon maaf ya jemaah, jadi bukan cuma sekedar pakaianmu. Kan kalau secara terjemahannya pakailah pakaian terbaik. Sebenarnya zinatakum itu bukan cuma sekedar pakaian, tapi sejadahnya, ya outfitnya, sarungnya, mukenanya, semua hal yang berkaitan tentang ketika kita mau ketemu Allah, pakai yang terbaik semampu yang kita bisa. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita bisa menunggangi dengan tunggangan terbaik, bawa tunggangan terbaikmu, biarkan terparkir di rumahnya Allah. Motor pakai, mobil pakai, dititipi apa lagi? Pakai ke masjid. Nggak cukup sampai di situ, tapi bawa semua yang terbaik. Mau ke masjid, mau sedekah, bawa harta terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Khudhu, ambil zinatakum, semua perhiasan terbaik yang kamu miliki inda kulli masjid, setiap kali kita mau pergi ke masjid. Jadi ke masjid itu kasih yang terbaik untuk Allah. Kita diundang untuk datang ke istana negara, outfitnya pasti nggak sembarangan. Dari atas sampai bawah diperhatikan. Kuku nggak panjang, pasti kuku-kuku langsung dibersihkan, langsung digunting. Rambut, jangan sampai rambut ini kurang rapi. Untuk ketemu manusia, kita perhatikan outfit tampilan kita. Lantas gimana kita mau ketemu Allah? Makanya di ayat ini ayat tentang bagaimana Allah meminta kita untuk menampakkan nikmat yang Allah karuniai kepada kita.
Dan kata Nabi, sungguh Allah suka kalau ada seorang hamba dikasih harta lebih dalam bab harta, lalu dia menampakkan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Allah suka sama hamba tersebut. Jadi kalau dikasih harta lebih sama Allah, pakaiannya jangan compang-camping. Kalau dikasih lebih harta sama Allah, mukenanya jangan itu-itu mulu, sebulan gak dicuci, itu mulu mukenanya. Gamisnya jangan itu-itu mulu. Kalau dikasih lebih harta sama Allah, pakai yang terbaik sesuai yang kita mampu. Yang terbaik tuh nggak mesti mahal, hadirin. Yang terbaik tidak selalu mahal. Yang kita nyaman makainya, bukan yang mahal, yang suci, yang nyaman, yang kita merasa enak ketika mengenakannya. Pakai yang terbaik. Semua hal. Dan ini perintah dari Allah agar kita berhias dengan perhiasan yang baik, pakaian yang sopan ketika pergi ke masjid, namun tidak berlebihan. Berhiasnya itu berhias dalam tataran wajar ya. Bukan pergi ke masjid terus yang perempuan bersolek dan segala macamnya, sampai terus kemudian ini siapa, pengantin dari mana gitu. Enggak aja. Yang wajar, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala, karena takut-takut kalau dia berhias terlalu tajam menimbulkan fitnah. Intinya ketika kita mau pergi ke masjid, bawa hal terbaik yang bisa kita bawa. Pakaian, peralatan, aksesoris, sajadah, dan elemen pendukung. Termasuk kalau kita mau mendapatkan sholat terbaik, vibes terbaik, pilih tempat sholat terbaik yang nyaman. Mungkin kalau di pinggir jalan cenderungnya terlalu berisik karena lalu lalang mobil dan motor, vang, veng, vang, veng. Cari tempat yang mungkin agak masuk sedikit, bisa jadi opsi. Kalau kita tahu imamnya bacaannya baik dan bagus, itu bisa jadi opsi. Kalau kita tahu di masjid akan ada tambah ilmu yang kita dapat, bisa jadi opsi. Itu kan salah satu faktor pendukung khusyuk, dan Allah perintahkan kita untuk khusyuk dalam sholat. Salah satunya aspek pakaian, salah duanya tempat, salah tiganya imamnya. Jadi pendukung yang namanya sholat khusyuk itu nggak berdiri sendiri, dia memahami arti yang dia baca. Imamnya mendukung, tempatnya mendukung, aman, nggak takut hilang sendalnya atau yang lainnya. Dia pakai outfit terbaik untuk berjumpa dengan Allah. Kalau dia punya semuanya, insya Allah Allah dukung untuk dia sholatnya khusyuk. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya adalah walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu siapa yang beriman, orang yang ketika sholat dia khusyuk. Khusyuk dalam sholat syaratnya 5. Di antara hal yang mempermudah khusyuk dalam sholat 5. 1. Paham maknanya. 2. Pakai pakaian terbaiknya. 3. Pilih tempat sholatnya. 4. Pilih imamnya yang bacaannya bagus. Dan yang kelima, shollu sholatal muwaddi. Kata Nabi, sholatlah kamu seolah ini sholatmu yang terakhir. 5 ini ada, mudah kita untuk sholat dengan khusyuk. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Ingat, Allah benci. Allah sangat gak suka orang-orang yang berlebihan. Jadi hadirin, intinya ketika kita ke masjid, pakai pakaian terbaik. Pakai zinatakum, apa yang Allah titipkan pada kita yang terbaik, bawa ke masjid. Untuk apa? Untuk agama Allah,
untuk menghadap ke Allah. Sebagaimana kita mau pergi berhadap atau menghadap kepada presiden, kita pakai pakaian terbaik, demikian juga ketika kita menghadap Allah membawa pakaian terbaik. Wa kulu washrabu, dan makanlah kalian yang Allah tentukan kepada kalian. Silakan makan, nikmati makan. Washrabu, silakan nikmati minum. Konsep menikmati makan, menikmati minum nih artinya hidup itu harus senang, tapi jangan berlebihan, kan gitu. Makan itu kata ulama identik dengan senang. Kalau jamaah senang biasanya traktir, makan yuk lagi dapat rezeki nih yuk makan, saya bayari. Karena senang biasanya ngajak traktir makan. Kalau sedih sendiri ngurung dalam kamar nggak keluar 7 hari, itu kalau sedih. Kalau senang ajak makan. Lagi senang panen duren, ngajak makan duren. Kalau senang-senang artinya tuh wakulu washrabu, hidup itu ya harus silakan menikmati makannya, nikmati minumnya, hidup yang senang. Allah suka hambanya itu hidupnya senang, dinikmati. Tapi saya baru aja sakit, kecewa, terluka, dikhianati, diselingkuhi, diduakan, ditipu, dikecewakan dengan keadaan yang gak sesuai yang diharapkan. Tenang, Allah tahu yang terbaik menurut rencananya, menurut aturannya, menurut versi terbaik menurut Allahnya. Itu Allah udah tahu yang terbaik. Jadi kita gak perlu khawatir. Gak perlu khawatir, hidup ini harus senang. Ingat gak kemarin kami bilang apa? Penghuni surga salah satu cirinya wajahnya sumringah. Hidup di dunia ini wajahnya ya harus sumringah. Jangan cemberut, senep aja wajah. Setiap ketemu gak pernah senyum sama sekali. Yang senang hidup ini jemaah. Pokoknya dinikmati, disyukuri, makan ya makan, halal makan, minum yang halal minum. Tapi ingat Allah berfirman wala tusrifu, jangan berlebihan. Senang ya senang, tapi ada aturan mainnya. Senang yang membuat Allah semakin senang mau memberi nikmat kepada kita. Hidup itu emang harus begitu. Nabi SAW bersabda, walbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah oleh kalian pakaian warnanya putih. Fa innaha, karena sesungguhnya pakaian warna putih itu min khairi thiyabikum, sebaik-baik pakaian yang kalian kenakan. Kalau bisa pakai baju warna putih, pakai gamis putih, pakai. Karena itu pakaian terbaik kata Nabi. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kain putih itu juga menjadi kain kafan ketika kalian mautakum mati. Wa inna khaira akhalikumul ismit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'r. Dan karena sebaik-baik celak adalah ismit, karena ia dapat menerangkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Bercelak juga sunnah. Jadi ntar kalau ada yang pakai celak, itu sunnahnya Nabi. Boleh dipakai perempuan, celak boleh dipakai laki. Boleh bercelak, boleh, itu sunnahnya Rasulullah. Pakaian terbaik warnanya apa? Salah satunya putih. Salah satunya ya hadirin. Karena nanti ada riwayat lain juga, Nabi suka pakaian warnanya hijau dan yang lainnya. Nanti ada beberapa riwayat-riwayat, tapi yang Nabi sebutkan dalam hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad, suruh kata Nabi kalau bisa pakaian warnanya putih. Itu pakaian terbaik. Boleh pakai warna lain? Boleh. Yang penting nggak pakaiannya warnanya syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang mencolok. Mata tuh pakaian syuhrah, warnanya warna mencolok sekali, itu dihindari. Apalagi perempuan terutama ya, pakai pakaian syuhrah dihindari. Larangan berlebih-lebihan, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala suka
jika seorang hamba itu menikmati makanan yang halal, minuman yang halal, tapi Allah tidak suka kalau hambanya berlebih-lebihan. Dalam segala sesuatu itu berlebih-lebihan nggak baik hadirin. Makan cukup pasti enak, kalau berlebih-lebihan nggak enak. Minum kalau cukup pasti enak, kalau minum berlebih-lebihan pasti nggak enak. Makan minum berlebih-lebihan jangan. Tidaklah seorang hamba, kata Nabi, tidaklah seorang hamba memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Kata Nabi SAW, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Gak ada seseorang itu memenuhi sesuatu yang lebih buruk selain perutnya. Perut ini kalau bisa pakai konsep yang sering diajarkan. Di antara saripati konsepnya baginda Nabi Muhammad, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi emang gak dianjurkan makan sampai begah perutnya udah gak bisa jalan gitu. Enggak, jadi makan gak sampai kenyang, makan berhenti sebelum kenyang. Ayo nambah, yuk nambah. Ini suara bebas kucing. Jaza. Jadi memang dianjurkan untuk berhenti sebelum kenyang, makan ketika lapar. Makan itu nggak harus sehari 3 kali hadirin. Nabi SAW bertanya kepada istri beliau, wahai istriku, engkau masak apa wahai istriku? Kata istrinya, ya Rasulullah hari ini tidak masak. Ya udah kalau gitu aku puasa, kata Nabi. Pernah satu ketika, istriku, kita cuma punya apa? Kita punya gandum dan cuka. Lalu apa kata Nabi? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Nabi itu punya ya dinikmati, nggak punya ya disabari. Itu Nabi, punya dinikmati, nggak punya disabari. Dan makan sehari sekali cukup. Salah satunya ketika kita puasa, kadang kalau pas lupa sahur, kita kan makan cuma pas buka atau jemaah. Kesiangan sahurnya, bisa hidup nggak? Bisa. Tapi ya standarnya kalau bicara puasa, ya buka ya dan sahur. Berarti sehari 2 kali. Standar sehari 3 kali, ya silakan bagi yang mampu. Kalau tidak juga nggak ada masalah. Mau makan lebih daripada itu, lihat, yang penting jangan sampai kena dalam ayat wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena kan orang standar perutnya beda-beda tuh jemaah. Ada yang standar perutnya 1 piring, 2 piring cukup, ada yang sekali makan harus 3 piring, ada yang sekali makan harus 4 piring. Loh emang ada kan jemaah? Mukbang, wes. Video-video mukbang sini makanan semua habis sama satu orang. Ya mungkin standar makannya beliau harus 12 piring, ya silakan. Tapi kan ingat, jangan berlebih-lebihan. Standar berlebihan itu kita yang menakar. Kalau jamaah dibawa ke standarnya orang Arab, beda. Satu wajibahnya orang Arab itu biasanya bisa untuk 3 atau 4 orang kita jemaah. Kami pesan berapa nih? Kam nafar? Berapa orang? Isnain, 2 orang. Nafarain, 2 orang nih. 2 orang itu dia, oke, kita beli 2 orang jamaah, bayar sekian real. Begitu turun makanannya, nasinya, kambingnya, itu bisa cukup untuk 6 orang jamaah. Porsinya nafarain, 2 orang, itu bisa cukup untuk 6 orang. Dan mereka biasa kalau misalkan makan lauknya 1 ekor sapi itu biasa. Ada acara unta, ada nampan besar, ada untanya di situ. Kalau enggak kambing gitu. Nanti kalau jamaah makan ayam, biasanya ayam 1 porsinya 1/2 ekor. Ada ayam albaik itu 1/2 ekor. Ya kalau dibawa standar kita ke sana beda mungkin jemaah. Kita kan standar orang Indonesia makannya ya segitulah ya. Tapi kalau emang standarnya sana seorang itu seperti 3 porsinya kita, silakan. Yang penting jangan
berlebihan. Siapa yang tahu takar berlebihan? Kita. Karena Allah nggak suka orang yang musrif. Musrif itu artinya orang yang berlebih-lebihan. Allah tidak suka. Qul ma harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang telah disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Nah, Allah negur nih, hei, siapa yang bilang haram kepada sesuatu yang aku rezekikan untuk kalian, sengaja aku sediakan untuk kalian, dan agar kalian menikmati semua yang aku rezekikan kepada kalian? Siapa yang bilang haram? Allah nggak suka, Allah nggak terima kalau yang halal dibilang haram. Bahkan kata Nabi SAW bersabda dalam hadis, sungguh Allah suka melihat bekas nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya, lalu hamba itu menampakkan bekas nikmatnya. Kalau jamaah diberi rezeki, ya pakailah pakaian yang bagus, yang baik, tampil yang api. Orang Jawa sering bilang, apa sih itu tuh? Aji ning diri, aji. Nah itu, aji ning rogo soko busono. Kehormatan kemuliaannya seseorang itu tergantung bagaimana cara dia berpenampilan. Ya mesti nggak semuanya ya jamaah. Artinya kadang ada aja yang berdasi, berjas, tapi ternyata merampok uang rakyat, mungkin itu ada. Tapi di sisi lain kan, ini cara kita berpakaian tuh menentukan kualitasnya seseorang itu sendiri. Pakaiannya celana bolong-bolong gitu, wes, ya ini kan dia membawa harga dirinya sendiri kan hadirin. Makanya juga disebut ajining rogo soko busono. Kemuliaan seseorang itu ya cara dia berpakaian. Makanya Allah suka kalau emang bisa beli yang baik, beli yang baik, yang bagus. Kalau memang yang murah kualitasnya bagus, silahkan. Tapi rata-rata sih kayaknya nggak ada begitu jemaah. Hukum berdagang, kalau mau bagus jangan minta murah. Kalau mau bagus biasanya mahal. Ada rumus tukang jahit apa ya? Kalau mau bagus jangan minta murah dan cepet. Kalau mau cepet jangan minta bagus dan murah. Yes, pokoknya gitulah. Amat sendiri. Pokoknya bagus, cepet. Satu lagi pasti mahal. Wah, bagus, cepet, murah. Jahit sendiri. Biasanya bagus, cepet, mahal. Kecuali jam terbang. Jam terbang beda. Ada seseorang bagus, cepat, powerful, ya mahal misalkan. Tapi jam terbang itu menentukan hadirin. Biasanya kalau orang udah jam terbangnya semakin diasah di bidang apapun, nanti pelan-pelan dia dimudahkan Allah untuk berkreasi sesuai dengan jam terbang yang dia miliki. Yang namanya jam terbang itu mau nggak mau ya jamaah, yang namanya jam terbang itu di semua bidang ada. Dagang butuh jam terbang. Lawang azan itu loh jamaah butuh jam terbang. Orang yang azan suaranya bagus, melengking, itu kan nggak sekali azan, udah berkali-kali. Mungkin dari kecilnya udah suka azan, makanya besarnya terbawa gitu. Nah semua butuh jam terbang. Jadi istri yang baik butuh jam terbang nggak? Butuh. Suami yang baik butuh jam terbang? Butuh. Semuanya butuh jam terbang. Jangan kamu haramkan perhiasan yang Allah halalkan kepada kalian. Yang halal buat perempuan apa? Emas, sutra. Kalau kata Nabi, hadzani haramun li dzukuri ummati. Ini haram untuk umatku yang laki-laki. Maksudnya ini adalah emas dan sutra. Haram bagi laki-laki, tapi halal untuk perempuan. Nih mas-mas yang mau nikah, ntar kalau saya mau ngasih cincin emas, boleh nggak? Boleh. Yang make hanya istri.
Ya ntar nggak cocok dong, nggak serasi. Lah kalau mau serasi pakailah cincin besi. Kalau pakai cincin besi boleh, tapi kalau cincin emas nggak boleh. Emas putih deh, emas putih tetap. Nabi SAW mengatakan haramun li dzukuri ummati, emas itu haram li dzukuri ummati, untuk umatku yang laki-laki. Saran saya yang mau nikah, belinya kalau cincinnya mungkin besi, emasnya emas batangan, itu lebih bagus. Ya bicara emas batangan juga, haji kalau kita ngelihatnya daftarnya pakai emas batangan tuh makin tahun makin murah. Dulu emas batangan saya nikah segram masih 385 ribuan. Saya nikah 2015 itu masih 385 sampai 410 ribuan lah kira-kira segram. Sekarang segram 1.100.000. Jadi kalau dulu daftar haji itu butuh 125 gram, kalau sekarang daftar haji itu cuma butuh 25 gram satu orang. Kan daftarnya 25 juta. Kalau 1 gramnya aja 1.100.000 kan berarti 25 gram udah 20 sekian juta, bahkan 27.500.000 tuh. Udah cukup untuk daftar haji. Makanya kalau berpikir nabungnya emas batangan, insya Allah tiap tahun lebih murah. Begitu jamaah. Bagus tuh kalau emas batangan. Ini yang mau nikah. Kalau yang udah nikah boleh nabung pelan-pelan kalau punya rezeki. Tapi kalau mau baik lagi nabungnya, nah kesana jemaah. Kan kita nabung emas, itu kan tabungan dunia. Ya kadang pas punya, kadang pas udah beli lagi butuh dijual. Betul? Tapi kalau mau nabung yang enak, nabung yang insya Allah super duper aman, mesti diganti, itu nabung ke Allah. Nabung ke Allah, kadang Allah gantinya Masya Allah tabarakallah luar biasa. Begitu hadirin. Nabung ke langit, sedekah, infak, zakat, wakaf dan seterusnya, itu namanya nabung ke langit. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Itu tuh yang halal kasih sama Allah. Allah kasih. Untuk apa? Lilladzina amanu, untuk orang beriman, fil hayatid dunya. Kesenangannya hidup di dunia. Orang beriman tuh ya seneng hidupnya. Jadi jangan orang beriman tuh ngelokro, putus asa, mutungan, pundungan, ditinggal teman-temannya, putus asa. Janganlah bok sendiri juga nggak apa-apa jemaah. Aduh yang lain udah ninggalin saya, ya jalan sendiri. Yang lain nggak ngaji lagi, ngaji sendiri nggak apa-apa. Hadirin ini jangan khawatir. Allah juga mengingatkan. Coba dibalik Ali Imran 139. Yuk buka yang sebelum-sebelumnya. Ali Imran 139. Masih ingat? Kemarin kita kan bahas nih. Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman, antumul a'laun, maka kamu adalah yang paling tinggi derajatnya. Jadi in kuntum mu'minin, kalau kita beriman. Kalau kita beriman tuh kita jangan sedih, jangan merasa wala tahinu, jangan merasa lemah. Orang beriman kok ngelokro, nggak ada jemaah. Orang beriman kok merasa lemah, insecure, ngelihat teman udah sukses, kita kenapa sih saya belum mencapai yang teman-teman saya capai. Tenang jemaah, semua ada waktunya, semua ada masanya. Jangan minta matahari terbit lebih cepat, karena matahari terbit pada waktunya. Jangan minta bulan bersinar lebih cepat, bulan pun bersinar pada waktunya. Tenang, semua akan bersinar pada waktunya. Sekarang teman kita udah sukses, alhamdulillah, kita doakan makin sukses, makin barokah.
Nanti ada waktunya kok jamaah. Jangan ngebet-ngebet, teman beli ini, pengen punya. Sabar. Ya kalau emang kita di sini ya nikmati dulu. Saya berulang kali bilang ya jamaah. Kenapa pentingnya nikmati proses? Karena proses yang dinikmati itu mengundang kepantasan ketika nanti sudah kita miliki yang kita harap-harapkan itu. Nah sekarang jamaah begini, jamaah nggak mau nikmati proses, pengen punya instan. Tetangga beli mobil, jamaah janjani belum pantas. Mohon maaf ya jamaah, misalkan kita belum pantas punya mobil, tapi kita paksain, akhirnya ngutang sana sini, kena riba, mobil datang. 1 hari pertama, 2 hari pertama, 3 hari pertama seneng, hari kelima boyang mikir cicilannya gimana ya. Begitu diajak muter-muter, hari ke-6 bensinnya habis. Pas ngisi bensin, aduh sekali ngisi full tank 500.000 piye. Biasanya ngisi Honda Beat 50.000 full, ini ngisi Honda Jazz 500.000 belum full. Waduh, misalkan. Makanya saya bilang proses itu penting supaya ada kepantasan. Nanti udah pantas dikasih sama Allah jamaah. Lalu nggak diminta aja dikasih kok. Ingat nggak kata Nabi apa? Man kanatil akhirati hammahu. Kalau kamu jadikan negeri akhirat cita-cita yang paling utama, ja'alallahu ghina fi qalbi, Allah kayakan hatimu. Dan dengar satu hal lagi, wa atathud dunya wa hiya ragimah, dan Allah datangkan dunia kepadamu dalam keadaan apa? Tunduk, terhina. Dunia datang sendiri. Allah bilang sama malaikat, wahai malaikat, kasih dunia ini sama hambaku yang hanya menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendekat kepadaku. Kasih. Aku suka sama dia. Aku suka sama dia. Hadirin, makanya ya, mohon maaf sekali lagi jemaah, nikmatin aja kepantasan. Jangan ingin tergesa-gesa. Belum pantas punya rumah, maksain KPR. Akhirnya mumet, tiap malam tidur nggak tenang aja, mikirin. Kan Allah bilang, yang halal nikmati, yang belum bisa dimiliki sabar dulu. Sabar dulu jemaah. Nanti kalau udah pantas dikasih. Kalau udah pantas dikasih, nggak mungkin enggak. Wallah pasti dikasih. Ini kamu udah pantas. Dan yang paling tahu pantas tidaknya seorang hamba menerima sesuatu itu siapa yang paling tahu? Allah. Yang paling paham kapan waktunya siapa? Allah. Hambaku sudah pantas ya, yuk nih tak kasih pelan-pelan, 1, 2, 3 dikasih. Kan kemarin mau minta air 20.000 liter, lah nyiapinnya cuma wadah 1 gelas. Jadi grojok mati tenggelam jemaah, betul? Lah mintanya berapa ribu liter? 20.000 nggak kira-kira. Wadahnya berapa? 1 gelas. Segelas tuh ya seliter aja kadang luber jemaah. Ini minta 20.000. Berarti harus gimana? Siapkan dulu wadahnya 20.000 liter. Allah nanti ketika mengguyur 20.000 liter itu, kita nggak tenggelam karena ada wadahnya. Minta tuh dipantaskan. Ya Allah, pantaskan dengan ilmu, mudah-mudahan mudah. Pantaskan dengan kebaikan, semoga bisa. Begitu loh jemaah. Nah ini nih yang halal, nikmati. Karena itu fil hayat lilladina amanu fil hayatid dunya, itu perhiasan kalian hidup di dunia. Yang senang silakan pakai jam yang bagus kalau punya, beli tas yang prima kalau punya, beli kendaraan yang nyaman kalau punya, rumah tempat tinggal yang asri kalau punya, silakan pakai. Fil hayatid dunya, itu perhiasanmu untuk hidup di dunia, boleh. Terus khalisatan yaumal qiyamah, tapi nanti ada yang khusus untuk mereka pada hari kiamat. Ada yang khusus dikasih pas hari kiamat. Nah yang kita belum punya rumah, tenang, Allah nggak marah kalau kita belum punya rumah di dunia. Allah nggak nanya loh besok,
hambaku dulu di dunia punya rumah nggak? Nggak punya ya Allah. Gimana sih? Nggak ditanya. Punya mobil nggak? Nggak punya ya Allah. Gimana sih? Allah nggak mungkin nanya begitu. Yang Allah tanya tentang sholat, amal salih, interaksi sama Quran nggak, sama syariatku kamu manut nggak? Itu yang ditanya. Mobil nggak ditanya. Maksudnya nggak ditanya, ya bukan jadi prioritas pertanyaan. Tapi kalau kita dikasih mobil lalu ditanya untuk apa, lah ditanya. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Kata Nabi, yang ditanya tentang harta itu dapatnya dari mana? Wa fima anfaqa, dan dikeluarkan untuk kemana? Itu ditanya. Dapat? Ya dapat ya Allah. Dari mana? Dari sini ya Allah. Sebut. Nikmati, pakai, tunggangi untuk meraih surganya Allah. Itu loh nikmat tuh begitu hidup jamaah. Nikmatnya tuh ditunggangi untuk meraih surganya Allah. Jadi menikmati hidupnya demikian. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada mereka yang mengetahui. Ayat 33. Qul, katakan wahai Muhammad, innama harrama, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku Allah, harrama, telah mengharamkan al-fawahish, segala perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha, yang tampak, wa ma batan, ataupun yang tersembunyi, wal ithma, serta perbuatan dosa, wal baghya, dan perbuatan zalim, bi ghairi haqq, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, wa antusyriku, dan mengharamkanlah Allah untuk kita, bil tusyriku billahi, untuk berbuat syirik, malam yunazzil bihi sultana, sedangkan dia yang menurunkan dengannya alasan untuk itu, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, jangan kamu bicara tentang Allah apapun yang tidak kamu ketahui. Nah, ada larangan di sini 3. 1, berbuat keji. 2, wal ism, berbuat dosa. 3, wal baghya, berbuat zalim. Tambahan 4, antusyriku billah, berbuat syirik. Diulangi. 1, berbuat keji. 2, berbuat dosa. 3, berbuat zalim. 4, berbuat syirik. Wa antusyrik, yang pertama fawahish, yang kedua ism, berbuat dosa, yang ketiga baghya, berbuat zalim, yang keempat tusyriku billah, berbuat syirik kepada Allah. Jangan. Tenangnya hidup nggak berbuat syirik. Pokoknya kalau hidup itu manut sama Allah tuh masih tenang jemaah. Hidup udah tuh jemaah, manut aja. Manut takdirnya Allah, manut rencananya Allah, manut sama syariat Allah, mesti baik kok. Hidup tuh yang manut sama Allah mesti baik, ditata hidupnya. Riba haram? Ya, baik ya Allah, haram. Jangan makan babi? Ya, baik ya Allah. Yang halal mana ya Allah? Ini ayam, sapi, kambing, nikmati yang halal. Ya. Minum es kelapa muda, silakan nikmati yang halal. Jus alpukat, jus mangga, kelapa muda, duren, nikmati. Jangan berlebihan ya. Dah, nanti mesti enak aja mah. Hidup tuh kalau menikmati yang halal, nurut sama Allah, mesti hidupnya ditata Allah. Saya nggak tanggung jawab jemaah. Kalau jemaah sampai berani-berani mencoba menyentuh yang haram, mas nggak tanggung jawab. Udah mesti ya. Allah berfirman, siapa yang nyentuh riba, pelan-pelan, cepat atau lambat, kami akan binasakan, porak-porandakan hidupnya. Nah, kalau jamaah nanti nggak mau selesai dari riba, saya nggak tanggung jawab, karena itu firman Allah. Kalau Allah berfirman itu mesti terjadi. Ya, pelan-pelan dihindari. Kalau yang muda-muda kok tiba-tiba nyentuh, ada perasaan kok malah mendekati zina, ada perasaan kok malah ini dan itu yang gak Allah suka, menjalin hubungan-hubungan yang gak Allah ridhoi, saya gak tanggung jawab loh.
Kalau nanti dalam perjalanan hidupnya ternyata ada gejolak-gejolak yang membuat rumahnya binasa, rumah tangganya porak-poranda, nggak tahu jawab. Karena dari sebelum menikahnya sudah berbuat dosa duluan. Udah mah yang lempeng aja jemaah, lempeng aja. Suka lamar, itu aja toh. Ya toh Mas Isan? Suka lamar. Ya toh Man? Rasa kesuwen. Suka lamar, tentukan tanggal nikah, itu aja tuh jemaah, simple. Jangan mendekati zina, jangan membuka pintu zina. Nih ayatnya nih, jangan mendekati dosa, jangan berbuat zalim. Tadi yang pertama fawahish, perbuatan keji. Fahisyah itu digandeng sama zina, karena condongnya fahisyah itu tentang, mohon maaf, kemaluan. Fawahish, berbuat keji yang ada hubungannya sama farji itu. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, innahu kana fahisha, karena zina itu perbuatan yang kejinya bukan main. Makanya ini fawahish. Ayo jangan keji, jangan berbuat dosa, wal baghya, jangan berbuat zalim, tusyriku billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ayat 33, fawahish, ism, baghya, an tusyriku billah. Jadi jangan berbuat keji, jangan berbuat dosa, jangan berbuat baghya zalim, tusyriku billah, jangan berbuat syirik. Nurut sama Allah, tenang hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya tenang dipanggil, wahai hambaku yang mutmainnah, yang tenang. Sini, kenapa dia tenang? Sebab karena beramal salih, nurut sama Allah, manut sama Allah, makanya tenang. Jamaah kalau nyembunyiin yang dosa tuh pasti nggak tenang hidupnya. Nyembunyiin nilep uang mesti nggak tenang hidupnya. Nyembunyiin haknya orang pasti nggak tenang hidupnya. Merampas haknya orang pasti nggak tenang hidupnya. Makan durennya orang mesti nggak tenang hidupnya. Duren tuh kalau jatuh jangan diambil. Tapi kan dijatuh nih, jangan diambil, biarin. Nah, kalau udah diambil gimana? Ayo cepat bilang sama pemilik pohon, minta halalnya. Ingat ya kisah pada zaman dulu? Ada apel jatuh ke sungai, plung. Apel ini jalan ngalir, terus ada pemuda lapar. Ambillah apel. Ini di sungai loh. Diambil apelnya. Nah, terus kemudian dimakan. Dia ingat Allah melihat dirinya. Ini apel nggak tahu milik siapa. Akhirnya disusuri, mana pohon apel, disusuri sepanjang sungai. Dia dapat karena jujur, nggak mau mengambil yang syubhat. Ini kan syubhat tuh jemaah. Apel itu haknya dia bukan? Bukan. Lah sekarang kalau duren yang jatuh bukan pohon kita, hak kita bukan. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kisahnya apel, kisah beneran ya hadirin. Lah kan jujur. Ya Allah maafin, dari sungai ada pohon apel, diketuk rumahnya si pemilik apel. Pak, mohon maaf, ini apelnya jenengan. Iya. Saya maaf Pak, ini apel jatuh terbawa air sungai, hanyut. Saya lapar, saya makan, baru 1 gigitan, tapi saya takut ada Allah melihat saya. Saya nggak mau memakan yang syubhat. Saya kembalikan ya Pak, tapi mohon izin sudah kerowak, saya gigit 1 gigitan. Saya minta halalnya boleh Pak? Bapaknya mensyaratkan, siap, saya halalkan apelnya dengan 3 syaratnya. Syarat pertama, menikahlah dengan putriku yang tuli. Yang kedua, nikahi putriku yang bisu. Yang ketiga, nikahi putriku yang lumpuh. Tuli, buta, bisu, lumpuh. 4. Untuk demi menghalalkan apel yang 1 gigitan sudah dia makan, dia menikahi perempuan yang kata bapaknya tuli, buta, bisu, lumpuh.
Siap kamu menikah nak? Siap. Ya udah dinikahin. Habis itu suruh masuk ke dalam kamar. Masuk di bilik kamar itu, itulah istrimu. Dibuka, wah, Pak, kayaknya salah kamar. Kenapa memang? Di dalam kamar itu yang ada perempuan cantik jelita, tidak buta matanya, tidak bisu karena bisa bicara. Masuklah wahai suamiku, dan tidak lumpuh perempuan itu, Pak. Kata bapaknya, itulah putri saya yang tadi saya nikahkan. Aku bilang dia tuli, dia maksudnya tuli dari mendengar gibahan-gibahan orang lain. Dia buta maksudnya, dia buta dari memandang kepada yang Allah haramkan. Dia bisu maksudnya, lisannya tidak pernah digunakan untuk gibahin, gosipin orang lain kecuali zikrullah. Dia lumpuh maksudnya, kakinya tidak pernah digunakan untuk melangkah ke tempat yang Allah haramkan. Wah, dapat rezeki nomplok gara-gara ninggalin satu gigitan yang haram atau syubhat. Lah, habis ini datengin yang punya duren. Siapa tahu dipek mantu, ya toh Mas? Siapa tahu diambil mantu. Nek enggak ya siapa tahu kalau ibu, siapa tahu besanan. Ya udahlah jemaah. Ini kalau bisa jemaah jangan. Wis toh, jangan jemaah, jangan. Dan juga jangan nuduh orang. Kalau kita punya pohon duren, mohon maaf, tuh di masjid tuh banyak kulit-kulit duren tuh, ada ratusan kulit duren, mesti duren saya yang diambil. Mohon maaf, jangan nuduh dulu. Kami masjid beli 100 kelapa muda dari Kaliwiro. Kami masjid beli totalnya ratusan ya Mas Irman ya, ratusan duren dari Kaliwiro, di total ada ratusan. Maka jangan nuduh yang enggak-enggak, nuduh anak masjid yang ngambil duren. Enggak ada anak masjid, enggak ada yang ngambil duren. Pemuda-pemudi mah enggak ada yang ngambil duren. Ini duren di belakang yang jatuh-jatuh, enggak ada yang ngambil. Enggak ada yang ngambil, anak-anak masjid enggak ada. Lah, nek ibu-ibunya enggak tahu. Lah, nek udah terlanjur, ayolah jamaah sportif. Kalau udah terlanjur, datang. Bilang aja, lah minta maaf tuh nggak susah kok jamaah. Paling ya omyangin biasa tuh jamaah. Paling ya diomyangin aja, diomelin gimana nih man. Nek suruh ganti ya minta maaf, mohon maaf, kayaknya kami belum punya uangnya. Jujur aja jamaah, pemiliknya mesti ikhlas. Yang penting, nah yang kemarin sudah terlanjur gimana? Istighfar, minta halal dari yang punya pohon duren. Kalau misalkan udah terlanjur, nek sekarang sudah tutup yang lama, tutup. Sekarang kalau ada duren, istighfar banyak-banyak. Duren jatuh ya Allah, kuatkan iman saya ya Allah. Duren jatuh, kuatin imannya, jangan diambil. Yalah jamaah, duren berapa tuh jamaah? Ambo, bismillah. Kemarin itu, ya ini juga sih Mas ya. Ya ntar kapan waktu lah. Kapan waktu masjid biar inilah, ayo kita makan durian gelar klosos itu Mas, beli 100 gitu Mas, gak apa-apa ntar Kaliwiro beli 100 durian. Lawang murah kok jemaah. Sekarang tuh loh 10.000 wena apple jemaah. Kami kemarin kelapa muda di Kaliwiro 4.000 satu butir. 4.000 sebutir, ada kelapa ulumnya yang warna merah itu, Masya Allah. Duren 10 ribuan. Loh sekarang kan lagi musim murah jemaah. Jangan nyuri. Lawang 10 ribu insya Allah pol mampunya jemaah. 10 ribu beli 100 berapa Mas? 1 juta. 1 juta. Sablengere itu jemaah. Ya Mas, ntar agendakan lah. Pulang dari Jakarta sama Semarang ya beliin lah biar kita habis subuh ya jemaah. Wah. Habis subuh. Wah. Langsung gak bisa tidur gitu langsung. Ya ntar, ya kalau nggak 100 beli berapa lah nanti ya Mas, diituin lah nanti coba. Ya jamaah, jangan ya jamaah, jangan diambil nih yang di belakang masjid. Ini duren banyak, biarin jatuh. Mubazir, wah ini dalil-dalil yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Cuma demi duren, tapi kan mubazir daripada dimakan. Biarin daripada dimakan itu kan ya, daripada kita makan yang syubhat. Makan yang syubhat jangan yang remang-remang, yang halal banyak kok.
punya pohon duren, kalau memang merasa durennya kok ada yang ngambil, terus bilangnya anak pondok yang ngambil, tolong bawain videonya, titip aja. Coba nanti biar saya tak bilang pelan-pelan. Insya Allah anak pondok, anak masjid, maaf gak ada yang ngambil sama sekali. Itu kemarin yang banyak sampah-sampah duren itu beli, tahun kita beli ada 100 kelapa sama total semuanya bisa ratusan duren oh jemaah. Jadi itu bukan ngambil yang di belakang masjid, bukan. Nah, kalau ibu-ibu lah kelapa, kelapa dikembalikan, balikin jemaah. Lebih baik dikembalikan. Jaga deh jemaah. Makan yang halal mesti tenang, masukin ke perut yang halal mesti tenang. Izin kalau pas ketemu orangnya apian mesti dikasih. Nih pohon pepaya nih sebentar lagi nih belakang masjid itu punyanya Bu Haji Ibu Haji Fatimah, Ibu Hajah Siti Fatimah. Nanti saya tak tembung, Ibu itu pepayanya biar dipakai jamaah masjid. Mudah-mudahan nanti biar Bu Haji Fatimah bisa ngasih. Itu pohon pepaya itu tuh, bentar lagi panen tuh jamaah. Izin dulu. Lawang izin apa saja itu jamaah? Izin kan cuma dua, dikasih atau tidak dikasih. Nih nggak dikasih ya paling malu. Iya jamaah. Kalau nggak dikasih ya paling malu. Tapi ya kalau orangnya apian pasti dikasih. Harus memperhatikan makanan yang masuk, wajib makanan yang halal. Jangan yang syubhat, apalagi haram. Syubhat itu apa? Yang remang-remang, itu yang apa? Duren jatuh, degan jatuh, jangan dah jatuh. Nggak usah alasan. Dalilnya kan inna kana mubazirina ikhwana syayatin. Mubazir temannya syaitan. Walah, nggak usah jauh-jauh lah jemaah, itu punya orang, jangan, udah kasih. Nikmati yang halal, jangan yang syubhat. Termasuk nemu uang di jalan jangan diinjek. Saya tengok kanan kosong, tengok kiri kosong, ambil. Wih, lintingannya dibuka, 100.000 rezeki anak solih. Boleh langsung ke masjid, tapi bukan duren jatuh nemu masukin masjid gitu, enggak loh ya hadirin. Kalau duren jatuh taruh, degan jatuh biarin. Nah kalau uang masukin masjid, tapi bilang masjid, bilang DKM-nya, ini uang saya nemu di jalan, saya masukin ke sini nominalnya sekian. Biar nanti kalau ada orang ternyata kehilangan uang, DKM masjid yang bijaksana kembalikan uangnya. Dan DKM masjid harus bijaksana. Jadi kalau uang udah dimasukin dan bener dimasukin 100.000, dia kehilangan uang 100.000, masjid harus membongkarnya, ngambil 100.000-nya, balikin ke orang ini. Itu jemaah, begitu ya. Next, walikulli ummatin ajal. Nah. Dan setiap umat ada ajalnya. Ajal itu masa expired. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya mati, la yastakhiruna sa'ah, enggak bisa diakhirkan, wa la yastaqdimun, enggak bisa dimajukan. Jadwalnya tepat, mesti tepat. Hari Senin jam 9 pagi wafat, mesti Senin teng jam 9 pagi wafat. Mau caranya apa aja. Nah ini kan juga bahaya tuh jemaah. Nemu duren, alasannya mubazir, durennya orang dimakan, pas lagi makan duren mati. Apa nggak bahaya tuh? Makan yang syubhat, bahaya. Jangan. Ajal nggak bisa diakhirkan, nggak bisa diawalkan, mesti pas. Udah kita nih tinggal nunggu aja. Yuk ngantri toh. Saya lagi ngantri mati. Hadirin semuanya ngantri mati juga nggak? Ya. Mas Wahidi ngantri juga nggak? Jelas. Mas ngantri, Mas Fahri, kakaknya Mas Fahri ngantri nggak? Ngantri. Semuanya sama jemaah. Semua kita lagi ngantri untuk mati.
nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, pas. Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusul minkum. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian rusulun minkum, rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri, yaqussuna, yang menceritakan alaikum kepada kalian ayati, tentang ayat-ayat kami, famanittaqa, barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan memperbaiki keadaan hidupnya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah pastikan dia nggak ada rasa takut hidupnya, Allah pastikan tenang setenang-tenangnya, dan nggak ada sedih dalam hidupnya. Syaratnya dua: satu, bertakwa; dua, memperbaiki diri. Perbaiki diri. Ngambil apel, apelnya minta halalnya. Ngambil degan, degannya minta halalnya. Itu namanya memperbaiki diri. Ini kalau udah terlanjur, yang dulu Darmoji, dahar limo bayar siji, itu cara halalnya gimana? Cara halalnya gini jemaah. Jemaah udah lupa nih, saya dulu ngambil mangga siapa ya, degannya siapa ya, itu udah lupa nih, orangnya udah meninggal. Caranya kata para ulama, sedekah senominal yang kita curi atau belum bayar dan lalu pergi, lalu diniatkan pemilik orang itu. Misalkan makan di angkringan, lakok Darmoji, dahare limo bayare siji. Yang Darmoji itu sisa 4 belum dibayar, sedekahin. Ini orang udah nggak tahu di mana nih angkringannya, lalu sedekahin, niatkan atas nama pemilik angkringan. Kalau punya, tapi saya malu mau ngomong, lah boleh nggak saya lebihkan? Tapi misalkan, Pak, saya beli, misalkan beli habisnya misalkan 10.000, kita kasih uang 50.000. Udah Pak, ampun, boten kembali, nggak usah kembali Pak. Sekalian ya Pak, kalau ada yang dulu mau dimaafin, ya udah general aja minta maaf gitu, nggak apa-apa, silahkan general minta maaf, biar nyaman. Kita nih mau pulang loh jemaah, masa ya iya tuh jemaah mau mati masih bawa ganjelan-ganjelan, kan nggak enak. Mati bawa haknya orang, bawa durennya orang, bawa degannya orang, bawa uangnya orang, kan nggak enak jemaah. Mati itu amanah nih, kalau bisa udah ditunaikan semua nih, amanah-amanah nih tunaikan. Mati kok ngumpetin semennya orang, rambois belas sih. Mati kok ngumpetin semennya orang, jangan. Udah, kita nih mau mati bawa yang enak-enak, yang tenang, semuanya tunaikan. Begitu jemaah. Jadi kematian tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diawalkan. Siapa yang hidupnya bertakwa lalu memperbaiki diri, nggak ada rasa takut, nggak ada sedih hati. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru. Siapa yang dia mengkufuri ayat-ayat kami dan dia wastakbaru, sombong, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Syarat penghuni, syarat jadi penghuni neraka dua: satu, mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru, kemudian sombong. Duh, jangan sombong jemaah. Semua titipan Allah, nggak ada yang disombongin. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bi ayati. Maka barang siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itulah yang akan memperoleh bagian yang ditentukan dalam Al-Quran atas mereka. Hatta idza ja'athum, sampai datang kepada mereka rusuluna, utusan-utusan kami atau para utusan kami, yakni malaikat, yatawaffawnahum, yang mencabut nyawa mereka. Qalu, mereka para malaikat berkata, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana berhala-berhala yang dulu kalian sembah, mana kebohongan yang kalian ada-adakan atas nama Allah. Qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka menjawab, semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dikasih tahu jadi awal pakai baju yang baik kalau ke masjid, bawa kendaraan yang prima kalau ke masjid, lalu tampilkan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk masjid. Harta
sedekah subuh, berikan harta terbaik. Jangan sampai berlebihan. Lanjut lagi, dunia itu boleh dinikmati, yang halal dimakan, yang halal diminum, tapi jangan berlebihan, karena itu perhiasan yang Allah titipkan untuk hidup kita di dunia. Terus geser ayatnya, ingat Allah haramkan berbuat keji, dosa, zalim, syirik. 4 ayat 3-3-nya. Keji, dosa, zalim, syirik. Ayat 3-4-nya diingatkan. Ingat kita itu pasti mati. Makanya kalau kita tahu kita pasti mati, nggak bisa diakhirkan, nggak bisa diawalkan. Harus selalu siap mati setiap saat. Siap mati setiap saat. Jangan takut mati, karena sejatinya kematian itu adalah awal pertemuan kita dengan Allah. Ini jamaah, ada hadis Nabi. Kata Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Sabda Nabi, siapa yang suka untuk dia berjumpa dengan Allah, Allah pun juga suka berjumpa dengan dirinya. Jadi kalau kita, senang ya Allah, nanti kalau wafat bisa melihat wajah Allah, kita senang mau berjumpa sama Allah, Allah juga senang berjumpa sama kita. Baik sangka sama Allah. Barakallahu fikum. Dah, sampai sini ada yang mau nanya, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Ada yang mau bertanya jamaah? Silakan. Fadhol hadirin Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirkan, betul. Nah, bagaimana dengan yang bunuh diri? Itu bagaimana tentang menyikapi orang yang bundir? Apakah dia berarti mengawalkan ajalnya? Ya jawabannya Ibu, tergantung. Ada orang yang sudah percobaan berkali-kali, akhirnya nggak mati-mati. Udah nyoba minum baygon, ujung-ujungnya cuma rumah sakit, bersihin usus. Ada yang udah coba urat nadinya digores, belum mati juga. Ada yang sudah nyoba nabrakin diri ke kereta, ternyata nggak mati, cuma patah-patah tulang. Itu sekali lagi kalau Allah belum izinkan maka tidak. Dan hadirin, mohon izin ya, orang yang bundir itu namanya mendahulukan takdir Allah atas dirinya. Dan kata Nabi, siapa yang bundir maka dia akan diazab sebagaimana dia bundir. Kalau dia bundirnya dengan cara meminum racun, maka terus diazab dengan cara sebagaimana dia bundir. Waliyazubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari bundir. Dan jangan putus asa seperti itu jamaah. Allah tetap yang paling sayang sama kita. Barakallah. Fadhol Mas Ko, silakan Mas Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pakaian ini, bagaimana penjelasan tentang zuhud? Jadi itu kan kalau yang saya paham lebih sederhana. Jazakumullah khairan jazak. Apa itu makna zuhud? Zuhud itu adalah menunggangi dunia dan semua kepentingannya untuk meraih negeri akhirat. Sejatinya zuhud itu. Jadi zuhud itu bukan ada pada pakaian yang compang-camping. Zuhud tidak ada pada pakaian yang disobek-sobekan, kumuh, lusuh, tidak. Karena bahkan baginda Nabi SAW menganjurkan kita, Allah suka kerapian. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu rapi, suka yang rapi. Allah itu baik, suka yang baik-baik. Allah itu maha jamil, indah, menyukai yang indah-indah. Jadi bukan dengan zuhud itu representasinya adalah compang-camping, kumuh, ugal-ugalan, rambutnya kusut, nggak genah-genah, bukan. Zuhud itu letaknya di hati. Ketika dia menjadikan tangan untuk menggenggam dunia, tidak dimasukkan dunia itu ke dalam hati. Di hati ini hanya ada Allah saja dan tujuannya mencari wajhullah, wajahnya Allah, maka dia sudah zuhud. Orang zuhud meskipun dia rumahnya mewah, tapi kalau hatinya senang kepada berbagi, suka ngaji, sholat, subuhan yo dijaga, subuh yo mesti bangun, insya Allah, ini zuhud namanya.
Walaupun dia packingnya kayak packagingnya, tampilan luar casingnya tuh kaya raya, tapi hatinya dermawan, suka berbagi. Ini dia zuhud, tidak menjadikan dunia hanya untuk dikumpulkan semata, tapi untuk dibagi-bagikan kepada hamba Allah yang lain. Itu zuhud. Lah kalau misalkan ada orang udah mohon maaf miskin, yang ada di kepalanya dunia terus, suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, dan seterusnya, lah ini PR. Boleh jadi masih terlalu cinta dunia. Tapi orang kaya yang dia rendah hati, nggak sombong, menjadikan kekayaannya dia tunggangi untuk meraih surga, ini zuhud. Jadi zuhud itu bukan pada kendaraan, penampilan, dan seterusnya. Zuhud itu letaknya di hati. Jangan mentang-mentang harus zuhud ke Mekah, Madinah naik unta dari Gembira Loka. Walah, mau berapa lama Anda jamaah? Kan zuhud bukan itu maknanya. Zuhud ya sekarang ada pesawat, ya naik pesawat gitu. Dulu zamannya kakek nenek kita adanya baru kapal, kapal layar, perahu, ya, kapal besar, kapal perahu gitu maksudnya. Ya kesana naik itu. Ya memang zamannya. Kalau sekarang zamannya naik pesawat cuma diam 8 jam, 9 jam sampai. Alhamdulillah Allah mudahkan tuh jamaah. Yang penting sekarang zuhud itu harus dipahami bukan tentang compang-campingnya cara berpakaian. Dari putih pakai nggak dicuci sampai coklat. Waduh. Zuhud itu adanya di hati. Zuhud adanya di hati. Hatinya yang merasa tidak memiliki dunia kecuali cuma dititipi. Itu zuhud. Dunia lagi dititipin. Ini Allah mesti punya maksud sama saya. Kenapa kok saya dititipin sekarang berlimpah ya? Ini mesti ada maksudnya. Oh maksudnya ternyata untuk ini, berbuat baik itu, berbuat baik ini. Begitu. Zuhud jadi bukan tentang penampilan, kendaraan, tapi zuhud itu tentang hati. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur وفي إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عورتنا، اللهم استر عيوبنا وعورة النساء المؤمنين. اللهم انصر دعوتنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Salam keluarga di rumah. Makasih Mas, Mbak dari Semarang jauh-jauh udah silaturahim. Yang lain mudah-mudahan juga selalu bisa bersilaturahim ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.